Oke, jumpa lagi di channel Simple Solution, channel yang akan membantu teman-teman dalam belajar soal-soal tes CPNS. Nah, hari ini kita akan membahas tentang FRTU tes CPNS 2021. Berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti tes, ada beberapa soal cerita tentang materi perbandingan senilai. Bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita masuk ke soal teman-teman. Kita baca dulu untuk soal yang pertama, untuk soal nomor 1. Diketahui jika seekor ikan dalam waktu 10 menit mampu memakan 20 gram pakan, maka dalam waktu setengah jam, ikan tersebut mampu memakan berapa banyak pakan? Oke, nah ini pola soal. Ini salah satu pola soal yang keluar dalam tes CPNS. Oke, ini salah satu pola soalnya. Pola soal. Nah, pola soal ini adalah pola soal perbandingan senilai. Oke, teman-teman, ini adalah pola soal perbandingan senilai. Kenapa? Karena saat waktunya semakin banyak atau waktu yang diperlukan semakin banyak, maka jumlah pakan yang mampu dimakan ikan juga akan semakin besar. Artinya waktu dan pakan yang dimakan oleh ikan itu berbanding lurus. Oke, makanya pola soal ini adalah pola soal perbandingan senilai. Oke, sampai di situ bisa dipahami teman-teman. Nah, terus untuk menjawab soal ini seperti biasa teman-teman, langsung saja kita buat. Oke, langsung saja pembahasan. Oke, seperti biasa pembahasan, kita buat langsung diagramnya, kita buat waktu. Oke, waktu dengan jumlah pakan. Oke. Waktu yang diperlukan adalah 10 menit. Nah, dalam waktu 10 menit ini, ikan sanggup menghabiskan 20 gram pakan. Oke. Terus, pertanyaannya adalah jika dalam waktu setengah jam, oke, setengah jam ini kita ubah dulu teman-teman. Karena ini menit, kita ubah dulu. Setengah jam itu adalah 30 menit. Oke. Nah, jadi dalam waktu 30 menit ini berapa banyak pakan yang bisa dihabiskan oleh ikan? Artinya kita simbolkan dengan X saja. Oke, berarti berapa nilai X ini yang akan kita cari teman-teman. Nah, seperti biasa, langsung saja ini kita jadikan perbandingan. Jadi 10 per 30 sama dengan 20 per X. Oke, kali silang jadi ketemu 10X sama dengan 20 dikali 30. Jadi nanti 10X sama dengan 600. X ketemu nilainya 600 per 10. Atau X sama dengan 60 gram. Oke. Nah, jadi nanti kemungkinan pola-pola soalnya adalah pola-pola soal tentang perbandingan senilai. Kata teman-teman yang sudah mengikuti tes, ada soal tentang perbandingan senilai. Jadi teman-teman coba pahami lagi konsep tentang perbandingan senilai ini. Oke, jika sudah paham, maka kita akan lanjut ke pola soal kedua. Oke, pola soal berikutnya. Oke, lanjut. Teman-teman lanjut ke pola soal nomor 2. Di sini teman-teman bisa baca 3 orang diminta untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, di mana 3 orang tersebut adalah Eka, Ade, dan Alinda. Diketahui Eka mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 16 hari dan Ade dalam waktu 36 hari. Sementara Alinda dalam waktu 48 hari. Tapi saat baru 4 hari kerja, tiba-tiba Eka berhenti karena melahirkan. Lalu setelah 5 hari kerja, Ade juga ikut berhenti karena akan menikah. Sekarang berapa sisa hari untuk Alinda menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tuntas? Nah, ini teman-teman, ini adalah soal perbandingan. Nah, bila teman-teman ketemu soal perbandingan seperti ini, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengetahui kemampuan dari masing-masing pekerja ini. Kemampuan dari Eka, Ade, dan Alinda dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oke, jadi untuk si Eka, kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 1/16 bagian.
Kenapa 1/16 bagian? Karena dikatakan di soal bahwa Eka mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 16 hari. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang kita lihat untuk Ade. Di sini Ade mampu menyelesaikan dalam waktu 36 hari. Oke, pekerjaannya mampu diselesaikan Ade dalam waktu 36 hari. Berarti Ade dia mampu menyelesaikan 1/36 bagian dari pekerjaan. Oke. Nah, sekarang si Alinda. Mana si Alinda? Ini Alinda. Ini Alinda dalam waktu 48 hari, teman-teman. Berarti si Alinda mampu menyelesaikannya dalam waktu 1/48 bagian. Ini kalau mereka bekerja sendiri-sendiri. Oke. Nah, yang kedua, apabila mereka melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama, nah, kita tinggal tambahkan saja. Jadi 1/16 bagian punya si Eka tadi ditambah 1/36 bagian punya Ade ditambah 1/48 punya Alinda. Nah, KPK dari 16, 36, dan 48 ini adalah 144. 144. Jadi 144 dibagi 16 nanti ketemu 9. 9 kita kalikan dengan 1 hasilnya 9. Ditambah 144 dibagi 36 hasilnya 4. 4 dikali 1 ketemunya 4. Ditambah 144 dikali 48 hasilnya itu adalah 3. 3 dikali 1 ketemunya 3. 9 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 16. 16 per 144. Kalau disederhanakan menjadi 1/9 bagian. Oke. Jadi apabila Eka, Ade, dan Alinda bekerja bersama-sama, mereka mampu menyelesaikan apabila Eka, Ade, dan Alinda bekerja secara bersama-sama, maka mereka mampu menyelesaikan 1/9 bagian. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami. Terus, di soal dikatakan bahwa, langkah ketiga, di soal dikatakan bahwa saat 4 hari kerja. Nah, saat 4 hari kerja, si Budi berhenti. Budi ini berhenti. Oke, bisa dipahami? Artinya apa? Artinya mereka bertiga hanya kerja 3 hari. Oke. Jadi mereka kerja sama-sama itu cuma 3 hari. Kenapa? Karena di hari keempat si Budi berhenti. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi total pekerjaan yang diselesaikan oleh mereka bertiga dalam waktu 3 hari, total pekerjaan yang selesai, nah total yang selesai tadi tinggal kita kalikan 1/9 bagian tadi dikali dengan 3, hasilnya adalah 1/3 bagian. Nah, berarti yang sudah diselesaikan oleh mereka bertiga itu sebelum Budi berhenti kerja itu 1/3 bagian, teman-teman. Nah, berarti sisanya yang ditinggalkan untuk si Alinda dengan si Ade, sisa yang ditinggalkan, sisanya adalah 1 dikurang 1/3. Nanti ketemu 2/3 bagian. Berarti 2/3 bagian yang harus diselesaikan oleh si Alinda dengan Ade. Nah, 2/3 bagian ini berapa hari? Itu 3/2 hari. Tinggal dibalik. Kalau kita mencari hari dari bagian itu tinggal dibalik. Jadi 3/2. Oke, teman-teman, berarti sisa harinya adalah 3/2 hari. Terus, yang keempat, dikatakan 5 hari setelah 5 hari kerja. Setelah 5 hari kerja. Setelah 5 hari kerja. Setelah 5 hari kerja, Ade berhenti.
Oke, AD berhenti. Nah, artinya apa? Artinya si Ade dan Alinda hanya kerja 2 hari. Hanya kerja 2 hari. Oke, jadi sebelum kita menghitung pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh mereka berdua dalam waktu 3/2 hari ini, kita ukur dulu kemampuan dari Ade dan Alinda untuk menyelesaikan 2/3 bagian ini. Oke, jadi untuk si Ade sama seperti tadi, Ade kemampuannya 3/2 hari ini, 3/2 hari dikali dengan bagian yang mampu diselesaikan, yaitu untuk si Ade adalah 1/36. Nanti ketemu 3/36 kali 2 itu ketemu 72 bagian yang mampu diselesaikan Ade dalam waktu 3/2 hari. Oke. Sementara untuk si ini Ade, sementara untuk si Alinda, oke, untuk Alinda 3/2 dikali kemampuan Alinda 1/48 bagian, 1/48. Jadi nanti ketemu bagiannya adalah 3/48 dikali 2 itu hasilnya 96 bagian, teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami. Nah, sekarang kalau mereka bersama-sama untuk mengerjakan 2/3 bagian tadi, berapa bagian yang sanggup mereka kerjakan? Oke. Jadi kalau secara sama-sama tinggal kita tambahkan 3/72 ditambah 3/96. Nanti ketemu KPK dari 72 dan 96 itu 288. Sama seperti tadi, 288 dibagi 72 itu hasilnya 4. Kalikan dengan 3, ketemu 12. Ditambah 288 dibagi 96, ketemu 3. 3 dikali 3, ketemu 9. Jadi 12 ditambah 9 itu hasilnya 21/288 bagian. Oke. Nah, jadi apabila Alinda dan Ade bekerja bersama-sama dalam waktu 2 hari tadi, mereka mampu menyelesaikan 21/28 bagian. Cuma tadi kan mereka cuma di sini Ade dan Alinda kerjanya kan cuma dalam waktu 2 hari. Jadi ini kita kalikan 2 lagi. Jadi untuk mengetahui total pekerjaan yang selesai, tinggal 21/288 dikali dengan 2. Nanti ketemu berapa bagian itu? Ketemu 21/144 bagian. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Jadi kita 21/144 bagian. Nah, 1/3 bagian tadi bisa diselesaikan oleh mereka bertiga. Sementara itu untuk yang 2/3 ini sisa pekerjaannya tadi. Oke, jadi sekarang tinggal kita kurangkan 2/3 sisa bagian tadi dikurang dengan 21/144 bagian ini. Oke, jadi kita tuliskan untuk yang kelima, kita tuliskan di sini. Untuk yang kelima, tinggal kita kurangkan 2/3 dikurang, kurang terlalu jelas. Oke, jadi di sini 2/3 kita kurangkan dengan 21/144. Jadi nanti ini kita samakan penyebutnya biar sama 144, berarti kita kalikan berapa ini? Berarti 144 kita kalikan 48, teman-teman, biar jadi 144. Berarti dia jadi
2 kali 48 ketemunya 96 per 144 dikurang 21 per 144. Berarti sisanya berapa bagian ini teman-teman? 96 dikurang 21 itu 75 per 144 bagian. Ini masih dalam bagian teman-teman. Bagian, oke. Jadi untuk mencari bagiannya berapa lama Alinda bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sampai tuntas, tinggal kita untuk mencari harinya, berarti ini kita balik dulu. Jadi 144 per 75 hari dikali bagian dari Alinda tadi 1/48. Oke teman-teman. Berarti nanti ini 144 per 75. Berarti ini jadi 144 dibagi 144. Oke gini aja. 144 kita coret dengan 48. Oke ini hapus dulu teman-teman. Berarti 144 dibagi 48 hasilnya 3/75. Ini masih dalam bagian teman-teman. Masih dalam bagian seperti yang tadi. Oke masih dalam bagian. Ini 3/75 bagian. Nah, 3/75 bagian ini kalau kita ubah ke hari, tinggal kita balik kembali. Jadi dia, kalau dia mencari dalam hari, berarti tinggal kita bagi 75, kita bagi dengan 3. Nanti ketemu 25 hari. Oke, ini 25 hari. Nah, selesai teman-teman. Jadi seperti itu saja teman-teman. Jadi Alinda dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tuntas dalam waktu 25 hari. Oke, jadi beginilah langkahnya teman-teman. Soal ini cukup sedikit rumit dalam pengerjaannya. Karena ini tergolong soal HOTS. Karena dia mengurang waktu. Jadi pertama kan ada 3 pekerja. Kemudian dia berhenti 1. Kemudian berhenti 1. Jadi kita ulang langkahnya. Sehingga ya cukup makan waktu apabila kita kerjakan soal ini terlebih dahulu. Jadi saran saya jika ketemu soal ini nanti saja kerjakannya kalau masih ada sisa waktu. Oke teman-teman, lebih baik mengerjakan soal yang mudah dulu biar tidak membuang waktu teman-teman. Oke. Untuk soal nomor 2 ini apakah bisa dipahami teman-teman? Jika bisa kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke.